Kemudian cukup menarik begitu ya, kedua baca pres di waktu yang sama, hampir berdekatan, katanya pun satu hotel begitu. Satu hotel. Jawa Timur. Artinya seberapa kemudian berpotensial dan bisa menutup celah kebutuhan dua orang itu? Baik, pertama memang ini unik ya, harus diakui ini unik karena dalam waktu yang bersamaan mereka ada di satu tempat kabupaten yang sama, bahkan satu hotel yang bersama. Nah, kalau pertanyaannya seberapa penting Jawa Timur buat mereka, tentu sangat penting. Ingat tahun 2014-2019, Prabowo Subianto tidak pernah menang di Jawa Timur dan dia akhirnya kalah dalam 2 kali pilpres itu. Dan hari ini Jawa Timur kalau kita bilang akan menjadi, ya seperti kata Bram, akan menjadi battleground untuk tidak hanya 2 orang ini sebenarnya, tapi juga untuk 3 orang, baik itu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan. Tidak ada yang spesifik, misalkan ketiga ini punya masa yang kuat, baik secara personal maupun pendukung parpol di belakangnya. Kalau kita elaborasi, tentu Jawa Timur ada daerah spesifik, ya, ada Matraman di situ. Daerah Matraman ini wilayah Jawa Timur, kabupaten yang di bagian selatan. Itu biasanya didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Betul. Tanpa berkampanye, saya yakin Ganjar di situ sudah sangat kuat karena memang baseline dari Ganjar ini kebanyakan adalah mereka pendukung-pendukung PDIP. Sementara ada telatah lainnya yakni Madura dan Pendalungan yang didominasi oleh wilayah kultural NU, ya di mana di situ banyak pondok pesantren, Bam, sehingga sphere of influence-nya terhadap pilihan politik masyarakat itu cukup kuat. Nah, itu didominasi oleh Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Condongannya ke sana berarti ya? Condongannya itu yang ke sana. disebut tapal kuda begitu Itu ya? tapal kuda atau Pendalungan. Oke. Pulau Madura sendiri, dan ada satu lagi telatah namanya Are, yakni wilayah kampung halaman dirimu ya, di Sidoarjo, Gresik, Surabaya, dan Malang. Nah, ini kan biasanya kemudian PDIP, kalau kemudian kita lihat kulturalnya Surabaya, kemudian daerah-daerah utara begitu. Nah, akankah kemudian dengan, anggaplah kita bagi 3 tadi, berarti kan ada 2 yang kemudian lebih condong ke arah PDIP. Apakah kemudian ini akan menentukan atau cenderung kemudian menguntungkan Ganjar? Nyatanya hari ini harus diakui dalam survei PRC yang kami lakukan, itu Ganjar mengungguli 2 pasangan lainnya. Untuk keseluruhan Jawa Timur? Keseluruhan Jawa Timur. Oke. Ganjar Pranowo unggul karena literasi politik masyarakat meningkat. Elektabilitas baca pres Ganjar Pranowo terus menunjukkan tren peningkatan. Hal ini berdasarkan hasil riset beberapa lembaga survei beberapa waktu ini. PDI Perjuangan menilai hal itu disebabkan literasi politik masyarakat yang makin membaik. Ganjar tertinggi seiring dan literasi politik masyarakat yang meningkat. Apabila kesadaran sejarah membaik, orang paham latar belakang calon bagus, Ganjar akan unggul, dia rapornya masih bagus, kata Hendrawan Suparitno, politikus PDI Perjuangan. Hasil survei terbaru dirilis lembaga Surabaya Survei Sentre (SSC). Ganjar Pranowo memiliki persentase elektabilitas mencapai 33,5% di Jawa Timur. Elektabilitasnya mengungguli nama pesaingnya Prabowo Subianto dengan 28,4% dan Anies Baswedan. Direktur ESNC Mustarwe Otemo menyebut tingginya survei elektabilitas Ganjar Jatim. Selain karena diusung PDIP, juga disebabkan kuatnya resepsi masyarakat terhadap Gubernur Jawa Tengah itu sebagai sosok tepat melanjutkan program yang sudah disusun oleh Presiden Joko Widodo. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan menyampaikan pemimpin partai politik yang mengusung Ganjar harus terus gerak, ucapnya.